Baik, selamat pagi Bapak Parama. Saya Rian Frederick Tanpatsna, mahasiswa MMUAJY, akan mereview kembali topik bahasan kita pada chapter 4, yaitu forecasting. Nah, berikut adalah data penjualan WOOS ya, dari Astra Daihatsu, yaitu dari tahun 2011 hingga ke tahun 2019. Nah, sumber dari data ini yaitu saya ambil dari Gakindo. Di sini kita bisa lihat datanya adalah data jenisnya time series, yaitu dari data per tahun tentunya, sampai 2019. Data ini akan dipergunakan untuk memforecasting data penjualan pada tahun 2020. Nah, tentunya kalau kita membicarakan forecasting dalam bukunya Management Operation, Bapak Heiser tentunya memiliki beragam metode seperti dari metode naif, moving average, weighted moving average, hingga exponential smoothing. Nah, itulah cara yang akan kita gunakan juga, kita terapkan juga pada data time series ini untuk memforecast penjualan dari Astra pada tahun 2020 nanti. Baik, yang pertama dari naif method. Nah, ini kita sudah input, saya sudah input untuk data penjualannya. Dikarenakan naif method ini adalah berasumsikan dari penjualan tahun sebelumnya, maka kita urutkan dari tahun 2012, yaitu penjualan forecastingnya dari tahun 2011. Dan ini runtut sampai ke tahun 2020, atau yang artinya itu tahun 2020 ada forecastingnya sama penjualannya dengan penjualan aktual pada tahun 2019. Lalu untuk forecast error-nya itu adalah perhitungan dari jumlah penjualan aktual dikurangi dengan nilai forecast-nya. Nanti akan ketemu hasilnya. Lalu kenapa diperlukan absolute error dalam kaitannya dalam forecast error ini? Ini dikarenakan karena kan nilai penjualan aktual itu bisa lebih rendah, seperti halnya ini kaitannya minus ya. Kalau minus kita absolutkan, mungkin dia akan jadi plus sehingga perhitungannya nanti akan lebih baik. Lalu ini adalah error pangkat duanya, yaitu absolute error di pangkat dua kan. Lalu untuk yang error dibagi AT ini adalah forecast error dibagi dengan actual sales-nya. Sehingga ketemulah error per AT ini. Ini adalah absolute error-nya, kita absolutkan lagi error dibagi AT ini. Lalu untuk kolom ini adalah forecast dengan alpha 0,1. Lalu ini adalah forecast dengan alpha 0,5. Nah, di sini kita tentunya akan melihat analisis dari forecasting ini dari segi MSE, MAPE, dan MAD. Walaupun terdapat metode atau tolak ukur lain mengenai tingkat kesalahan ataupun forecast error-nya tersebut. Oke. Coba kita jelaskan dulu mengenai ME. Kalau ME adalah mean error, MAE adalah mean absolute error, MPE adalah mean percentage error, MAPE adalah mean absolute percentage error, lalu MSE adalah mean square error, RMSE adalah root mean square error, dan yang terakhir adalah MAD yaitu mean absolute error. Walaupun dalam hal ini kaitannya dalam buku Bapak Heiser, Management Operation, hanya menggunakan 3 indikator yaitu MAPE, MSE, dan MAD. Nah, di sini kita akan melihat dari segi forecasting naif method. Dari MAD-nya, ini adalah 0,1, maaf. Ya, 0,1 dengan tingkatnya adalah 1588. Lalu ini ada MAD-nya dari 0,5, lalu ini ada MAPE, MSE, dan untuk forecasting tahun 2020-nya adalah 1777.284 unit. Oke. Lalu apa gunanya dari MPE, MS ini? Ini adalah nanti untuk kita membandingkan atau mengcomparison dari masing-masing metode forecasting sehingga kita mendapatkan forecasting yang tingkat keakuratannya lebih tinggi dibandingkan dengan forecasting method lainnya. Lalu kita bergeser sedikit kepada three moving average method atau metode three moving average. Di sini pertama adalah kita melihat dari datanya ini telah diinput sama seperti halnya data penjualannya di atas ini. Nah, ini adalah metodenya, yaitu dengan cara merata-ratakan dari ketiga data time series atau data tiga tahunan. Walaupun kalau dalam buku mungkin ini ada dibagi per satuan, tapi kalau karena dibantu oleh Excel, kita bisa langsung dengan rumus seperti average lalu di drag dari data seriesnya ini. Nah,
Dari three moving average ini, kita dapatkan bahwa forecasting pada tahun 2020 adalah 188.801 unit yang akan terjual. Ini sama seperti lainnya juga, ada forecast error, absolute error, error kuadratnya, lalu error dibagi AT dan absolute errornya ini. Adanya ini ya sama untuk menghitung dari seperti MAPE dan MSE-nya. Nah, ini kita mendapatkan dari MAPE-nya yaitu dari absolute error, absolute error dibagi AT dibagi dengan data maunya atau jumlah data yang ada. Nah, lalu untuk MSE-nya yaitu didapatkan dari error kuadratnya atau error topi 2-nya dibagi dengan N data maunya. Nah, dari segi three moving average method ini didapatkanlah bahwa forecast pada tahun 2020 ini adalah 188.801 unit yang akan terjual. Kita bergeser lagi ke three moving average method. Nah, ini adalah data yang sama 2011 sampai 2020. Nah, untuk rumus dari three weighted moving average ini adalah menggunakan dengan seperti ini. Pada tahun ketiga dari tahun 2013 itu dikali dengan penjualan aktualnya. Lalu ditambah dengan 2 dikali dengan penjualan aktual pada tahun kedua yaitu tahun 2012. Lalu ditambah dengan 1 dikali dengan 2011. Nah, nanti itu baru dibagi dengan 6. Kenapa dibagi 6? Karena adalah data maunya, kita memiliki 6 data maunya seperti itu. Nah, ini sama seperti halnya adalah terdapat forecast error, absolute error, dan lain-lainnya dengan rumus yang sama seperti forecasting pada three moving average method ataupun naive method. Baru lanjut, ini adalah ada ME, MAE, MPE, RMSE, tapi kita tidak akan fokus sana, tapi kita akan fokus pada seperti apa yang telah dijelaskan pada buku Bapak Hizer, yaitu MAPE dan MSE-nya. Kita dapatkan bahwasanya ini ada 0,6 MAPE dengan 0,07 sekian, lalu MSE dengan 209 sekian. Sedangkan untuk forecastingnya tahun 2020 dilihat dari three weighted moving average method, yaitu 187.285 unit yang akan terjual. Kita masuk kepada metode yang terakhir, yaitu adalah exponential smoothing. Nah, di sini untuk exponential smoothing ini kita mendapatkan bahwasannya ini adalah pada tahun 2011 adalah asumsi dari forecasting pada tahun itu 2011 pada saat itu. Nah, sedangkan cara yang untuk tahun setelahnya yaitu adalah kita harus melihat dulu alfanya yang ditentukan. Di sini saya menentukan alfanya 0,5, yaitu 0,5 dikali dengan actual sales pada tahun 2011. Lalu ditambah dengan 1 dikurang dengan alfa tersebut, lalu nanti dikalikan dengan forecasting sebelumnya. Seperti itu, dan sama dengan seterusnya. Lalu mungkin dengan bantu Excel kita bisa drop down dan akan didapatkanlah bahwa tahun 2020 itu adalah penjualan 185.252 unit yang akan terjual. Oke. Nah, kita bisa melihat juga dari MAPE-nya yaitu 0,08 sekian dan MSE-nya 3372 sekian. Nah, dari sini tentunya kita akan melihat juga metode mana dari keempat metode ini yang baik. Apakah kita hanya melihat dari segi tingkat tertinggi dari forecasting? Tentunya tidak. Lalu kita akan membandingkan dari segi tingkat errornya atau tingkat kesalahannya, forecasting errornya. Ini sudah saya buat tabelnya mengenai method comparison, baik dari naive forecast, moving average forecast, weighted average forecast, dan exponential smoothing forecast. Lalu dari sini kita bisa membandingkan MAPE dari masing-masing alat forecasting dan MSE-nya juga. Dilihat dari segi ini, kita bisa melihat bahwasanya kita harus memilih tingkat risiko yang kecil atau tingkat error yang kecil. Nah, di sini kita bisa melihat MAPE-nya dan MSE-nya yang memiliki nilai terkecil, serta RMSE juga yang nilai terkecil, yaitu pada three weighted average. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita ketika memforecast, maka kita akan berpatokan pada weighted average ini, karena dengan MAPE yang lebih rendah, MSE lebih rendah, dan RMSE yang lebih rendah. Dan hal ini bisa diartikan bahwasannya tingkat kesalahan pengukuran akan dapat lebih diminimalisir. Seperti itu. Lanjut kepada trend line-nya. Kita bisa melihat dari masing-masing forecast, kita bisa lihat ini masih dari naive forecast, lalu ini yang orange ini dari three moving average dan seterusnya.
Tapi apabila kita menarik trend line, kita bisa melihat Astra Daihatsu ini memiliki tren yang perlahan, tetapi dia akan terus menaik atau meningkat. Nah, dari analisis ini, bahwasanya Astra Daihatsu ini dalam penjualannya dari tahun ke tahun bisa dikatakan dia bergerak meningkat secara perlahan. Oke, mungkin baik itu saja yang akan saya jelaskan, dan dan file Excel ini akan saya lampirkan dengan video yang sudah dibuat ini. Baik, terima kasih Bapak Parama, dan Tuhan memberkati.